dinding dan tangga menuju ke istana tadi Wak berubah jadi apa? Berubah jadi tumpukan anggota tubuh manusia yang sedang menjerit-jerit minta tolong. Ya Allah, merinding. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor Wawa yang gak kalah spesial sama KHW minggu lalu. Karena apa? Karena narasumber kita kali ini adalah Wawa kesayangan kita semua, yaitu Teh Risa Saraswati. Yeay! Terima kasih banyak ya Teh udah jadi bagian dari KHW kita ini. Karena kemarin-kemarin kan aku udah sempet nih main ke channelnya Teh Risa. Sekarang gantian Teh Risa yang main ke channel aku dengan ikut mengirimkan kisah horor Wawa juga. Kita nggak usah lama-lama kali openingnya, karena aku juga udah nggak sabar kali pengen menyampaikan kisah horor yang menyeramkan kali. Kalian juga pasti penasaran kali kan sama kisah horor yang mau diceritain sama Teteh. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi sebenarnya kisah yang mau disampaikan Teteh ini merupakan kisah turun-temurun yang diceritakan oleh kakek Teteh kepada cucu-cucunya. Nah awalnya Wak, kata Teteh juga masih kurang percaya pada kebenarannya nih, sampai akhirnya kakek pun mempertemukan Teteh dan adik-adik lainnya dengan beliau, sang pemilik cerita ini. Nah sang pemilik cerita kini sudah berpulang Wak, kata Teteh, tapi yang jelas Teteh harap kisahnya ini mampu menginspirasi kita semua bahwasanya sejahat apapun setan berbuat terhadap manusia, kita tetap bisa melawannya dengan keyakinan bahwa kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Di sini juga Teteh tidak akan menyebutkan nama asli beliau, baik nama orangnya atau juga tempat. Udah Teteh ganti semua di cerita nih Wak. Tapi yang jelas beliau atau si pemilik cerita ini adalah sepupu dari kakeknya Teh Risa. Jadi kita sebut aja namanya Kang Badar. Kakek dan Kang Badar ini sudah tumbuh kecil bersama di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Nah, jadi sekarang kita mulai Wak ya. Jadi Wak, Kang Badar ini tinggal di sebuah desa di wilayah sebuah kota di Jawa Barat pada tahun 1970-an. Nah Kang Badar, istri dan kedua anaknya menempati sebuah rumah sederhana. Kang Badar ini memang gak kaya Wak, namun kesederhanaannya selalu membuat keluarga kecilnya merasa tercukupi dan juga bahagia kali. Hubungan Kang Badar dengan para tetangganya juga baik Wak. Kang Badar ini juga sering didaulat menjadi imam di masjid desa. Dan selain baik, Kang Badar ini juga dikenal religius, pandai mengaji dan sesekali juga mengajari anak-anak kecil mengaji di sana. Nah sehari-hari Wak, beliau ini bekerja menjadi seorang tukang tambal ban sepeda. Maklum lah Wak, di tahun 1970-an kan sepeda ini masih menjadi alat transportasi yang hampir dimiliki semua masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari kan. Belum banyak tuh motor apalagi mobil macam zaman sekarang. Kios tambal ban sepeda milik Kang Badar ini berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Nah setiap pagi Wak, dia akan berangkat menuju ke sana dan pulang di sore harinya sebelum waktu sholat maghrib tiba. Penghasilan Kang Badar sebagai tukang tambal ban pun tidak besar-besar kali Wak, tapi cukup lah itu untuk menghidupi keluarga kecilnya, bahkan juga mampu menyekolahkan kedua anaknya dengan pekerjaan itu. Banyak tuh Wak, pemilik sepeda yang menjadi langganannya Kang Badar. Karena apa? Karena sikapnya yang baik, jujur dan tidak memberi tarif mahal pada pelanggan. Hal inilah yang membuat tempat tambal bannya Kang Badar diminati banyak pemakai sepeda. Dalam sehari aja biasanya dia mampu menarik 5-10 orang pelanggan Wak. Dan gak jarang juga loh Kang Badar ini memberikan pelayanan secara cuma-cuma bagi pelanggan yang memang tidak mampu membayar jasanya. Baik kali Kang Badar nih, Masya Allah. Nah sampailah Wak ya pada suatu hari hujan turun sejak pagi gitu. Nggak terlalu besar tapi rintiknya membuat orang-orang tuh jadi ya agak enggan lah gitu bepergian keluar rumah kan. Nah rata-rata Wak, warga yang tinggal di desa tempat Kang Badar ini tinggal berprofesi sebagai petani. Mereka menggarap sawah dan juga kebun mereka sendiri. Sehingga waktu mereka untuk bekerja juga sangat fleksibel. Nah tapi yang mereka khawatirkan pada hari itu apa? Takut-takutnya hujan ini akan menggenangi sawah mereka hingga membuat sawah mereka gagal panen. Tapi mau kayak gimana lagi Wak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mampu berharap cemas sambil berdoa di rumah masing-masing, berharap hujan tidak turun terlalu lama. Nah waktu itu Wak, Kang Badar ini nggak punya kebun ataupun sawah, nggak ada. Kang Badar tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Biarpun Kang Badar tahu bakal tidak banyak nih sepeda yang mampir di kiosnya karena hujan, ya Kang Badar ini tetap memantapkan langkahnya untuk bekerja di hari itu. Semangatnya memang patut diacungi jempol Wak. Kang Badar ini selalu giat dan juga semangat menjalankan apapun yang memang harus dikerjakan. Walau hari itu istrinya sempat melarang pergi dan memintanya untuk beristirahat saja di rumah, Kang Badar malah meyakinkan istrinya bahwa sayang tenang, rezeki akan datang kalau kita rajin berikhtiar. Dan salah satu cara berikhtiar adalah dengan apa? Rajin bekerja sayang. Dan betul aja Wak, hari itu jalanan
sepi kali. Dan sampai jam 1 siang wak, hujan masih aja terus mengguyur. Dan tidak ada satupun pelanggan yang datang menghampiri bengkelnya Kang Badar. Sesekali ada yang datang memang, tapi cuma numpang neduh aja tanpa membawa sepeda. Tapi memang gegara Kang Badar ini orangnya baik kali ya kan. Dia tetap memperlakukan siapapun yang datang ke kios sepedanya dengan santun. Diperboleh silakan, mangga, yuk silakan apa berteduh gitu. Sampailah waktu sudah lewat pukul 3 sore wak, rencananya Kang Badar akan melaksanakan sholat asar sebelum akhirnya menutup kios dan balik lagi nih ke rumah. Udahlah, habis sholat asar saya balik aja. Mungkin belum ada rezeki hari ini, nggak apa-apa. Udahlah tuh sholat asar. Nah selepas sholat asar wak, tiba-tiba aja datang tuh sebuah mobil kol buntung tuh, kalian mobil pickup tuh yang membawa 2 sepeda di belakangnya. Wah, senyum Kang Badar pun langsung merekah lah gitu kan. Rupanya rezeki datang tanpa terduga sebelum dia memutuskan pulang tanpa seorang pun pelanggan hari itu. Udah berbinar-binar wajahnya, alhamdulillah ada rezeki, kata Kang Badar kan. Dan setelah mobil itu berhenti wah, seorang laki-laki berbaju necis turun nih dari mobil kol buntung tuh. Gopoh-gopoh dia dekati Kang Badar yang memang siap menyambutnya dengan senyuman. Oh, ada yang bisa saya bantu Pak? Kata Kang Badar menyapakan. Iya ini, tolong sepeda saya tuh lagi bocor dua-duanya. Itu apa sepeda saya buat anak saya? Biasanya anak saya pakai sepeda itu buat berangkat ke sekolah. Tolong betulin ya, kata si bapak ini kan ucapannya agak kaku memang. Oh iya pak, silakan Pak. Ini saya bantu turunin ya, kata Kang Badar. Oh iya Pak, silakan, kata bapak nih. Udahlah tuh Kang Badar pun langsung melangkahkan kakinya ke balik kol buntung dan siap-siap untuk mengangkat kedua sepeda tersebut. Udahlah tuh diperbaiki sama Kang Badar kan. Hampir setengah jam lah wak Kang Badar membetulkan ban sepeda sepeda bocor milik si bapak tuh. Semuanya dikerjakan baik oleh Kang Badar wak. Ini Pak, ini udah selesai, kata mangga dicoba dulu, kata si Kang Badar kan. Udahlah tuh akhirnya si bapak ini pun langsung mencoba sepedanya untuk memastikan bahwa kondisi 2 sepeda itu sudah berfungsi dengan normal. Dicoba dia goes, oh udah bener gitu kan. Nah laki-laki parubaya itu pun terlihat puas dengan pekerjaannya Kang Badar. Kini dia terlihat tersenyum lebar. Wah mantap Kang, mantap nuhun pisan. Berapa totalnya, kata dia kan. Totalnya jadi 200 perak Bapak, tapi khusus buat Bapak nih saya kasih diskon 150 aja. Kata Kang Badar ramah. Jangan heran wak sama angka rupiahnya, karena kejadian ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Nilai tersebut sudah sesuai untuk jasa membetulkan sepeda di kios milik Kang Badar. 150 perak? Terlalu murah itu, terlalu murah. Nih saya kasih bonus ya. Nih, ambil. Nanti aja dibukanya, tunggu saya pergi ya. Ambil nih. Nah si bapak ini wak tiba-tiba menyodorkan sebuah amplop berwarna coklat. Dan langsung dia kasih amplop itu ke Kang Badar. Udah dikasihnya dengan tergopoh-gopoh, si bapak ini langsung meninggalkan Kang Badar yang memang lagi bingung. Apa nih? Ini apa nih Pak? Pak. Kang Badar pun mengikuti si bapak tadi yang dengan cepat kilat langsung mengangkut sepeda-sepedanya ini sekuat tenaga. Padahal tadi waktu dia datang kan tampak bapak nih nggak punya kali banyak tenaga wak untuk ngangkat sepeda-sepeda tuh. Kan Kang Badar yang nurunin dua-duanya kan. Dah, ambil aja udah itu, ambil aja kembalian itu, rezeki nomplok buat kamu, katanya. Dengan setengah berteriak bapak itu pun segera masuk ke dalam mobil dan langsung menancapkan gas meninggalkan Kang Badar yang kebingungan dengan selembar amplop di tangannya. Langsung pergi bapak tuh. Dah ya rezeki nomplok tuh udah. Langsung pergi dah. Kang Badar yang masih bingung pun tampak membolak-balikan itu isi amplop wah. Awalnya Kang Badar berpikir bahwa dia ini baru aja ditipu sama pelanggannya mungkin ya. Bisa jadi yang aku pegang ini cuma amplop kosong aja. Tapi ternyata tidak wah. Berkali-kali Kang Badar memperhatikan isinya. Dengan sangat jelas terlihat beberapa lembaran kertas yang terlihat menyerupai uang. Alah, benar gak ya? Bismillahirrahmanirrahim, katanya Kang Badar sebelum buka amplop tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa terkejutnya Kang Badar di sini ketika beliau melihat isi amplop itu bukan hanya 1-2 lembar uang 100-an wak, tidak. Tapi amplop itu berisi uang kertas 10 ribuan sebanyak 20 lembar. Isi amplop tuh berisi 200.000 rupiah. Harga yang sangat jauh dibandingkan ongkos yang harus dibayarkan kan wak. Ibaratnya sekarang nih yang harusnya cuma bayar 5.000 rupiah, kau dikasih 5 juta. Apa gak rezeki nomplok itu? Sampai di zaman sekarang pun gak ada istilahnya nambal ban sepeda tuh sampai 200.000 kan wak. Apa gak rezeki nomplok kali ini kan? Sama juga wak dengan responnya Kang Badar ketika melihat uang tuh.
Rezeki nomplok. Langsung buka kaca matanya Kang Badar waktu itu Wak, terharu dia. Dan setelah menerima uang sebanyak itu, bergegaslah Kang Badar segera pulang ke rumah dan menyampaikan berita bahagia ini kepada istrinya di rumah. Nah, suasana desa kala itu masih diselimuti mendung dan hujan Wak. Tanpa memperdulikan kepalanya yang basah gegara hujan ini, Kang Badar setengah berlari dalam keadaan gembira menuju ke rumah. Oh ya Allah, alhamdulillah gitu. Aku mau kasih ini sama istri aku. Bu, ibu buka pintunya cepat bu. Kang Badar dan gedor-gedor pintu rumah itu keras sekali memang. Nah, Wah, istrinya Kang Badar terlihat berlari nih dari arah dapur untuk menuju ke pintu depan rumahnya. Paniklah kan mendengar pintu rumahnya digedor sedemikian keras dari luar tuh. Waktu dibuka, astagfirullah Pak, ada apa ini? Kenapa bikin kaget aja? Ucapnya si sambil membuka pintu. Bu, rezeki ini Bu Ade ngasih Bapak uang 200.000. Alhamdulillah Bu, kata Kang Badar setengah berteriak Wak. Nah, sang istri terlihat bingung. Diambillah itu amplop kan yang tadi dia acung-acungkan sama Kang Badar loh. Diambilnya. Dia mulailah melihat ke dalam amplop itu dan menghitung isinya. Alih-alih bahagia Wak, sang istri ini terlihat sangat-sangat khawatir. Pak, Bapak eling, ini terlalu besar Pak, Bapak nggak takut? Malah istrinya Wak yang gini terlihat sangat ketakutan. Hah? Takut kenapa Bu? Kenapa kita harus takut? Kang Badar pula yang keheranan. Bapak, ingat Pak, ini nggak wajar loh. Terlalu besar uang yang Bapak terima. Kalau misalnya ini dibilang bonus, sepertinya ini terlalu berlebihan. Dan kalau memang sedekah, masih banyak orang yang nggak punya rumah Pak. Panti asuhan juga sedang banyak butuh dana. Kenapa harus dikasih ke Bapak? Kata Elis. Mendengar hal itu, Kang Badar pun terdiamlah sejenak. Dan tiba-tiba mata Kang Badar melotot. Astagfirullahalazim Bu. Kang Badar ini seperti baru menyadari sesuatu yang dia lupakan beberapa saat lalu. Udah Bu, udah. Sudah. Ibu bawa aja amplop ini. Pakai uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Terus sisanya ibu masukkan ke masjid. Sumbangkan semua ke masjid. Selepas maghrib, ingat nih Wak ya. Selepas maghrib, Bapak mau sholat dan mengaji di kamar. Jangan ada yang ganggu Bapak ya. Kalau Bapak nggak keluar kamar sampai besok pagi, Ibu boleh buka pintu kamar, kalau nggak bisa dobrak aja. Itu kata Kang Badar tiba-tiba waktu bata-bata dia minta istrinya untuk melakukan permintaan anehnya tuh. Ngapain nih? Mendengar hal itu Ois pun menganggukkan kepalanya sambil menangis dan berkali-kali dia usap itu punggungnya Kang Badar. Iya Pak, iya. Dan berkali-kali pula Kang Badar mencoba menenangkan istrinya seolah-olah berkata, semua kan baik-baik saja kok sayang. Ada apa nih? Nah, adalah tuh kan Wak, menjelang maghrib Kang Badar pun menghamparkan sejadahnya, melakukan sholat maghrib, sholat sunat dan berzikir hingga waktu isya menjelang. Hari itu Kang Badar melakukan sholat di kamar anak-anaknya yang kebetulan memiliki jendela besar gitu loh Wak, menuju ke kebun di belakang rumah. Nah, anak-anak dan istrinya sholat berjamaah di ruang tengah. Mereka juga mengaji bersama dan sayup-sayup terdengar Eis mengaji sambil menangis sesegukan. Anak-anak mereka jadi keheranan akan melihat perilaku aneh kedua orang tuanya. Bapak mereka di kamar mereka. Nah, ibu bersama mereka ada di luar. Sama-sama sedang mengaji. Tapi kenapa terpisah? Terus kenapa lagi menangis ibu ini? Entah apa yang terjadi dan entah apa yang akan terjadi. Namun ibu mereka pada saat itu terlihat sangat tertekan kali Wak, penuh beban. Gak ibu aja, bapak juga. Nah, adalah tuh di dalam kamar Kang Badar pun terus berzikir. Hatinya tuh kayak udah ikhlas atas apa yang mungkin akan terjadi Wak. Matanya terpejam dan bibirnya tiba-tiba berucap lirih. Pami bade sumping ngejemput abdi mangga di haturanan. Dan betul Wak, seketika suara petir tiba-tiba memecah keheningan biar diiringi hujan yang juga ikut membesar setelahnya. Yang tadinya gerimis berubah jadi badai Wak, membuat keadaan di sekitarnya rumahnya Kang Badar sama Eis ini terasa begitu mencekam kali. Kang Badar memejamkan mata seolah tamu yang ditunggunya sejak tadi akan segera datang. Dan betul aja Wak, tiba-tiba terdengar suara kereta kuda dari kejauhan. Walaupun samar-samar Wak, karena kan suara petir sama hujan saling saut-sautan waktu itu kan. Kang Badar bisa mendengar dengan jelas suara kereta kuda tuh datang. Dibuka matanya pelan-pelan, tubuhnya yang masih bergetar menahan rasa takut. Kang Badar pun langsung berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati jendela kamar, membuka jendela itu dari dalam. Nah, jendela kamar udah terbuka lebar-lebar tuh. Bibir Kang Badar tak berhenti berzikir menyebut asma Allah.
Dan tampak dari kejauhan Wak, dari arah kebun belakang rumah tuh ada kereta kuda sedang melaju di dekatnya. Kebun belakang mereka tuh hanya berisi beberapa pohon alpukat aja Wak, dan beberapa pohon-pohon lainnya. Tidak ada jalan perlintasan di sana karena hanya merupakan tanah dengan pagar yang membatasi sisi-sisinya. Kereta itu terus melaju seolah sedang melintasi jalanan yang bisa dilalui olehnya Wak. Padahal pada kenyataannya kereta kuda itu mengambang, tak berpijak pada apapun di bawahnya loh. Nah, meski tampak tenang Wak, sesungguhnya hati Kang Badar ini bergejolak kali. Karena pada akhirnya Kang Badar mengalami juga hal ini. Hal yang selama ini hanya didengarnya melalui cerita mitos mulut ke mulut saja. Kereta kuda itu berwarna emas dengan kuda gagah berwarna hitam yang menariknya. Di atasnya tampak seorang laki-laki berbaju emas khas kerajaan zaman dulu kala tuh loh. Ada di situ. Nah, wajah laki-laki ini datar, dia hanya memelototi Kang Badar sambil tetap duduk di kursi kusirnya. Dengan suara bergetar Wak, Kang Badar pun mengucap, "Saya siap dijemput. Berangkat sekarang?" Dan laki-laki itu pun tersenyum lantas menganggukkan kepalanya sambil mempersilahkan Kang Badar naik ke atas keretanya. Nah, lewat jendela kamar anak-anaknya, Kang Badar pun melompat ke atas kereta kuda itu dan langsung wush, kata pria berbaju emas tua melajukan kereta kuda tersebut dengan cepat. Sama anak-anak mereka tak menyadari kepergian bapaknya nih Wak ya. Karena mereka semua tidak mendengar sedikit pun suara dari dalam kamar tempat Kang Badar nih lagi beribadah. Ada perasaan was-was, ada perasaan ingin tahu juga lah kan gimana kondisi Kang Badar dalam kamar. Tapi mereka tetap patuh pada keinginannya Kang Badar untuk tidak mengusiknya hingga subuh menjelang. Semalaman tuh mereka zikir dan mengaji berharap semuanya akan baik-baik saja. Kang Badar pergi di bawah kereta. Nah, di perjalanan Wak, kereta kuda itu terus berjalan. Suaranya memecah keheningan malam. Kang Badar mengawasi tuh jalanan yang dia lalui kan. Dan jelas itu adalah jalanan yang Kang Badar sangat ketahui. Kereta kuda yang sedang dinaikinya ini mengarah pada sebuah hutan yang berada tidak jauh dari desa tempat tinggalnya Kang Badar Wak. Nah, tapi Wak, entah kenapa apa yang dilihatnya malam itu tiba-tiba saja terlihat jauh berbeda. Beberapa kali Kang Badar ini pernah membantu para tetangga untuk mengambil kayu di hutan itu kan. Tapi tidak pernah sekalipun Kang Badar melihat gerbang berwarna emas sebesar ini di dekat hutan itu. Hutan yang biasanya gelap gulita tiba-tiba begitu terang dipenuhi cahaya Wak. Ada juga penjaga berbadan besar dan tinggi yang mempersilahkan masuk kereta kuda itu tanpa memintanya berhenti terlebih dahulu. Jadi udah tuh nengok gerbang, setelah terbuka pintu gerbang tuh. Ada penjaga 2 orang sini, tinggi besar. Nah, waktu udah masuk, di kanan kiri jalan jelas tampak rumah-rumah berwarna emas yang terlihat sangat mewah kali. Tempat apa ini ya? Kenapa baru kali ini ku tengok? Tapi pada saat itu Kang Badar gak langsung terkesima kali Wak. Dia tiba-tiba ingat atas hal yang harus dia lakukan jika memang dijemput malam ini. Apa itu? Mengaji dan berzikir. Dengan cepat tuh Kang Badar mulai menyenandungkan lantunan ayat kursi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas Wak. Terus menerus tuh tanpa henti. Disenandungkan sama apa? Sama siapa? Kang Badar. Nah, seiring dengan lantunan ayat kursi di bibirnya, kereta kuda pun mengarah pada sebuah istana yang terlihat sangat megah kali. Terang Wak, berwarna kemas-emasan. Dan tiba-tiba saja belum sampai kereta ini menepi Wak, terdengar suara petir menggelegar, dar kata. Dan hujan langsung mengguyur begitu saja. Angin meliuk-liuk gak karu-karuan membuat beberapa orang yang terlihat di sana langsung lari tunggang langgang. Kok tiba-tiba petir nih kan? Nah, walau ikutan kaget atas apa yang terjadi, Kang Badar terus Wak melafalkan doa tanpa henti. Dan tiba-tiba aja kalian tahu, pemandangan istana yang tadi dilihatnya begitu megah mewah kali kan berubah menjadi sangat-sangat menakutkan Wak. Dan Kang Badar jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri dinding dan tangga menuju ke istana tadi Wak berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Berubah jadi tumpukan anggota tubuh manusia yang sedang menjerit-jerit minta tolong. Ya Allah, merinding. Terbayang. Astagfirullahaladzim. Ada beberapa kepalanya ngadep ke arah Kang Badar menjerit minta pertolongannya. Betul-betul menakutkan kali Wak. Alih-alih berhenti berdoa, Kang Badar semakin berteriak lagi nih mengulang surat-surat Al-Quran yang sejak tadi beliau lantunkan. Kacau kali Wak waktu itu, kata Teresa. Dan pada saat itu si penarik kereta kuda itu juga terlihat jadi marah gitu Wak sama Kang Badar. Diam kau, kata. Kang Badar gak digubrisnya sama sekali hingga tiba-tiba laki-laki itu memalingkan wajahnya ke arah Kang Badar dan rupa sang kusir itu sudah tidak
tidak sama lagi, Wak. Wajahnya berubah jadi begitu menyeramkan dengan taring menghiasi mulutnya, matanya merah seperti macam keluar kayak itu. Dan tubuhnya juga dipenuhi bulu, menatap marah ke Kang Badar. Diam kau. Kang Badar cuma bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kang Badar berteriak, Wak, menutup kedua matanya sambil terus menyebut asma Allah. Dan tiba-tiba saja, belum habis nih, tiba-tiba aja gempa terasa. Wah, bergoncang itu kan, Wak. Semua orang yang di sana langsung merunduk, tak terkecuali Kang Badar yang ikut menundukkan juga kepalanya. Dan setelah dirasa lagi, ternyata itu bukan gempa, tapi seolah-olah ada benda besar yang sedang melangkah yang membuat dataran tuh jadi bergetar hebat. Dia macam raksasa gitu berarti kan. Nah, Kang Badar penasaran kan, apalagi nih, apa yang sedang terjadi? Siapakah yang mau datang sekarang? Dan ternyata betul aja, Wak. Sebuah bentuk tubuh yang amat besar tiba-tiba muncul di balik istana tuh. Besar, tinggi, rambutnya panjang, wajahnya menyeramkan. Matanya tuh hampir mau keluar lagi dan tanpa kelopak, Wak. Bisa kalian bayangkan? Taringnya keluar nih dari balik bibirnya tuh. Berjalan deh, dar melintasi tubuh-tubuh yang lagi menjerit tuh. Dan saat dia melangkah tuh, makhluk ini melangkah, dia bilang, "Saha ngaran maneh?" Katanya. Ke Badar Ratu, kata Kang Badar. Waktu itu Kang Badar asal sebut aja, Wak, karena Kang Badar nengok ada apa? Benda berkilauan gitulah di atas kepala, dia panggil Ratu. "Maneh no nyieun astana urang jadi kieu. Maneh tong datang-datang deui ka dieu." "Mohon Ratu, abdi beda mulih, ngapunten Ratu," kata Kang Badar. "Tong macana naon deui? Cukup malik lumpeng, tong sekali-kali ngalir ka tukang," kata si sosok ini lagi, Wak. Udahlah, tukang Badar pun menganggukkan kepalanya, lantas langsung membalikkan badan dan mengikuti perintah dari Ratu tuh. Tak sekalipun Kang Badar membalikkan badan atau bahkan kepala untuk sekedar menatap ke belakang tuh. Pengalaman yang baru saja dia alami sudah cukup membuatnya merasa tertekan, ya kan, Wak. Jalanan hutan yang tadinya terlihat terang menderang tiba-tiba saja menjadi gelap seperti biasanya lagi. Beruntung Kang Badar kenal sama hutan tuh, Wak. Jadi dia tahu nih gimana caranya pulang, ya kan. Langit waktu itu masih gelap, Wak, saat Kang Badar akhirnya keluar dari hutan dan mulai berjalan menuju ke rumahnya. Entah berapa lama lah dia berada di tempat tadi, tapi rasa-rasanya paling cuma 1 jam aja gitu kan. Jalan. Nah, dari jauh udah tengok nih rumahnya. Nah, melihat rumahnya dari kejauhan membuat hatinya Kang Badar pun berdegup kencang. Ada perasaan lega, ada pula perasaan bahagia. Tapi apa? Kebahagiaannya Kang Badar ini seketika langsung runtuh, Wak, ketika melihat ada gerombolan orang di depan rumahnya. Dan yang lebih membuat Kang Badar ini terkejut ketika dia melihat ada bendera berwarna kuning terpampang di sana. Siapa yang meninggal? Kang Badar pun langsung mendekati rumahnya dan melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Waktu Kang Badar masuk, Wak, beberapa orang langsung tercengang nengok Kang Badar. Langsung berhamburan mereka kabur dari rumah Kang Badar tuh. "Hah, hantu!" kata mereka, Wak. Gak cuma 1-2 orang yang kabur, Wak. Nyaris semua tamu yang merupakan orang-orang yang dia kenal berlarian ketakutan ngeliat Kang Badar tuh datang. Hanya tersisa Eis, anak-anaknya sama kedua orang tuanya Kang Badar yang ada dalam rumah. Reaksi mereka pun juga sama, kaget nengok Kang Badar, Wak. Bahkan apa istrinya pengsan dibuatnya. Hal ini pun langsung membuat Kang Badar merasa sangat kebingungan. Kenapa nih? Astagfirullah, bapak, kata anak laki-laki tertuanya Kang Badar, Wak. Berteriak dia nengok bapaknya, matanya belinangan langsung air mata. Langsung belinangan air mata dia tuh. "Kang, kenapa Kang? Ada apa bapak lo ini? Kenapa? Siapa yang meninggal? Hah? Badar, mana tegeus maut saminggu ka tukang?" Bapak Kang Badar, Wak, yang berusaha menjawab pertanyaan dari Kang Badar. Ada sorot takut juga di mata orang tua tuh. "Hah? Astagfirullah, Pak. Badar nih nggak mati. Badar sehat walafiat. Badar cuma pergi 1 jam aja ke hutan bentar," kata Kang Badar. Kang Badar betul-betul terlihat bingung dan frustasi kali, Wak. "Pak, tapi kami mandiin bapak, kami kafanin bapak, nguburin bapak. Bapak sudah dikubur, Pak." Dijelaskan lagi sama anak laki-lakinya Kang Badar yang pertama tuh. Nggak mungkin. Ayolah kita gali kuburan bapak tuh. Kang Badar mulai tersulut nih, Wak, emosinya karena merasa yakin bahwa aku baik-baik aja kok. Nah, Eis yang lagi pingsan itu, Wak, akhirnya terbangun nih setelah beberapa kali orang-orang memijat-mijat dan menggosok-gosok tubuhnya dengan minyak angin. Dalam keadaan menangis dan memandangi suaminya, Kang Badar terus meyakinkan istri dan keluarganya bahwa yang sedang berada di hadapan kalian itu adalah saya. Saya Badar.
Manusia loh, saya ini bukan hantu. Dan akhirnya anggota keluarga Kang Badar pun memutuskan untuk memanggil kepala desa beserta beberapa tetua desa. Mereka pun menceritakan hal yang terjadi di rumah mereka tersebut. Nah, meskipun agak ragu, namun akhirnya mereka sepakat untuk menggali kuburannya Kang Badar malam itu juga. Warga pun memenuhi komplek pemakaman desa. Mereka penasaran nih, walau memang tak bisa dipungkiri sebenarnya mereka juga ketakutan melihat Kang Badar yang juga ada di lokasi pemakaman di depan makamnya sendiri gitu kan, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa penjaga makam pun mulailah mencangkuli kuburannya si Kang Badar. Kang Badar situ cangkul. Sementara lainnya memegang obor guna menerangi makam yang sedang digali tersebut, Wak. Begitu sampai di dasarnya, mereka mulailah membuka papan kayu satu persatu kan. Buka dan mengangkat jenazah yang ada di dalamnya. Bersama-sama mereka semua membuka isi kafan yang berbentuk pocong tua. Dan waktu dibuka hampir semuanya berteriak. Kenapa? Karena mereka semua melihat nyatanya isi dari kain kafan itu hanya sebongkah pohon pisang. Sebongkah pohon pisang. Apa nggak terkejut semua orang di sana tuh? Terlebih-lebih orang-orang yang pada saat itu yakin sudah memandikan, membungkus, dan memasukkan jasadnya Kang Badar ke liang lahat. Kejadian yang betul-betul nggak masuk akal kan, Wak? Tapi akhirnya mereka tahu bahwa memang yang berdiri di antara mereka, ya Kang Badar. Yang itu pelapah pisang. Sekarang Kang Badar ada di sini. Kang Badar siapa yang kalian cuci, kalian kafani itu? Wallahualam. Dan setelah keadaan membaik, Eis pun akhirnya bercerita apa yang sebenarnya terjadi oleh mereka di dunia nyata tuh ya. Jadi malam itu pada saat Kang Badar ini beribadah di dalam kamar anak-anaknya, tidak ada sedikit pun Eis ini mendengar Kang Badar bersuara, bahkan suara mengajinya pun gak terdengar sama dia dan anak-anaknya, Wak. Nah, sesuai perjanjian dengan sang suami, keesokan harinya Eis dan anak-anaknya pun mendobraklah kamar itu, dan ternyata mereka mendapati Kang Badar sudah tertidur di atas sajadah dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, dari sanalah mereka langsung melakukan upacara pemakaman sebagaimana mestinya. Semua orang sudah menganggap Kang Badar ini meninggal karena apa? Serangan jantung. Banyak yang jadi saksi waktu itu, karena banyak juga yang mengantarkan jenazahnya Kang Badar ini menuju ke liang lahat. Acara tahlilan pun dihadiri banyak tetangga. Mereka banyak menyumbang untuk keluarganya Kang Badar. Mereka juga merasa iba melihat Eis yang kelimpungan atas kepergiannya Kang Badar yang begitu mendadak ini ya kan. Ternampak kok iya Kang Badar meninggal. Nah, hingga akhirnya di hari ke-7 tahlilan, Wak, peristiwa ini terjadi. Munculnya Kang Badar di tengah kegelapan itu terjadi di hari ke-7. Nah, pada saat itulah mereka menganggap itu adalah hantunya Kang Badar. Sampai akhirnya mereka semua diyakinkan oleh pembongkaran makam dari Kang Badar kan. Hal ini betul-betul di luar nalar, Wak, tapi betulan terjadi kata Teresa. Dan gak cuma Eis saja, Kang Badar juga menceritakan peristiwa yang dia alami. Dan dia sangat paham kenapa ini bisa terjadi, Wak. Sebelumnya semua ini cuma mitos-mitos saja hingga Kang Badar benar-benar mengalaminya sendiri. Kang Badar dan Eis sudah memprediksi hal ini, Wak. Saat sadar tak mungkin ada seseorang yang tak dikenal serta-merta memberinya uang dalam jumlah yang sangat tidak wajar tanpa sebab. Nah, menurut kisahnya, Wak, konon uang itu, uang yang didapat yang 200.000 tuh, itu adalah uang pengganti tumbal bagi seseorang yang akan ditumbalkan. Nah, orang-orang yang bersekutu dengan setan ini akan mencari segala cara untuk menumbalkan orang lain agar keluarganya ini aman, tidak dijadikan tumbal atas kejayaan dan kekayaan yang dia peroleh. Biasanya mereka akan mencari orang-orang yang bersuka cita menikmati kekayaannya. Dan dalam hal ini Kang Badar yang terkena apesnya, Wak. Dia begitu bahagia kali menerima rezeki nomplok tanpa tahu resikonya. Nah, beruntung Kang Badar sama Eis adalah orang-orang muslim yang sangat taat. Mereka percaya akan ada Tuhan yang menolong mereka seburuk apapun hal yang terjadi kepada mereka. Dan pada saat itu sebenarnya Kang Badar ini hanya merasa pasrah dan juga ikhlas aja. Jika memang harus berakhir di hutan itu, maka memang itulah kehendak Tuhan. Dan takdirnya ya berakhir di sana berarti. Tapi ternyata Tuhan begitu menyayangi Kang Badar. Dengan doa dan keikhlasan Kang Badar berhasil terbebas dari jeratan setan tuh. Gak kebayang rasanya kalau misalnya Kang Badar berakhir di sana, Wak. Mungkin nasibnya akan sama seperti orang-orang yang berteriak minta tolong sama beliau tuh. Nauzubillahi min zalik.
untuk selamat Kang Badar ya. Oke, jadi itu tadi kisah yang disampaikan sama Teh Risa tentang kakek beliau yaitu Kang Badar. Terima kasih banyak Teh Risa. Kami siap menampung cerita-cerita horor Teteh di part-part selanjutnya. Kalau lagi senggang, bolehlah kirimkan juga ke kami lagi. Dan yang jelas dari kisah ini, lagi-lagi aku pengen ingatin bahwasanya sejahat apapun setan berbuat terhadap manusia, kita tetap bisa melawannya dengan keyakinan bahwa kuasa Tuhan lebih dari segalanya, Wak ya. Jangan lupa berdoa, terus berdoa, berzikir, sertakan Allah di setiap langkah kalian. Insya Allah kita dijauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan.